Catatan Fajar Paskah 2026, Minggu 5 April. Jangan takut, Ia telah bangkit. Yeremia 31 ayat 1-6, Matius 28 ayat 1-10. Yeremia 31 ayat 1-6. Di tengah pembuangan dan kesedihan yang mendalam yang dialami oleh kaum keluarga Israel, Tuhan Allah mendeklarasikan kasih-Nya yang kekal kepada Israel dan menjanjikan pemulihan di masa depan. Firman-Nya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Umat akan kembali menanami kebun anggur, bernyanyi dengan sukacita di pegunungan Samaria, dan merayakan dengan rebana dan tarian. Para penjaga akan berseru, "Marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita." Pesan intinya, kasih Allah yang setia dan kekal akan mengubah ratapan menjadi sukacita dan membawa umatnya dari pembuangan kembali kepada kehidupan dan perayaan. Matius 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur pada waktu fajar. Kubur Yesus. Terjadi gempa bumi yang dahsyat ketika seorang malaikat turun, menggulingkan batu penutup kubur dan duduk di atasnya. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang telah Ia katakan." Maria Magdalena dan Maria yang lain, perempuan-perempuan itu, kemudian diperintahkan untuk segera pergi dan memberitahu para murid pria bahwa Yesus telah bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Kedua perempuan itu meninggalkan kubur Yesus dengan rasa takut dan sukacita yang besar. Kemudian di tengah jalan, Yesus sendiri menjumpai mereka. Tuhan yang bangkit menyapa mereka, salam, dan mengulangi perintah supaya mereka tidak takut. Pesan dari bacaan ini adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kenyataan yang menyingkirkan ketakutan dan memenuhi hati dengan sukacita, dengan mengubah tempat kematian, kubur, menjadi titik awal dari pengharapan baru dan misi. Mari kita refleksikan. Dengan tema "Jangan takut, Ia telah bangkit", bacaan dari Yeremia 31 dan Matius 28 ini bersama-sama memberitakan kemenangan kasih Allah yang kekal atas maut atau kematian, pembuangan, dan keputusasaan. Yeremia menyampaikan janji Allah di tengah kegelapan pembuangan. "Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal." Bahkan ketika umat Allah merasa ditinggalkan dan masa depan mereka tampak suram,
kasih setia Allah menjamin pemulihan dan sukacita. Dalam Injil Matius, janji itu terwujud. Ya, terwujud dalam sejarah di kuburan yang kosong. Perkataan malaikat, jangan takut, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bergema sepanjang masa sebagai jawaban yang pasti atas setiap ketakutan. Perjalanan para perempuan dari ketakutan menuju sukacita yang besar menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Secara teologis, Yeremia 31 dan Matius 28 memperlihatkan betapa kebangkitan adalah penggenapan janji kuno Allah tentang kasih yang setia dan kekal. Allah yang telah bersumpah untuk mengasihi Israel dengan kasih yang kekal. Allah yang sama pula yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dengan memperlihatkan bahwa maut atau kematian bukan akhir dari segalanya. Perkataan Yesus tetelestai sudah selesai pada Jumat Agung yang silam. Disambut dengan pernyataan, pewartaan, pengumuman malaikat. Ia telah bangkit pada Minggu Paskah. Kuburan yang kosong bukan sekedar sebuah mukjizat. Kuburan yang kosong merupakan suatu penegasan bahwa kasih Allah lebih kuat daripada maut atau kematian. Dan bahwa penciptaan baru telah dimulai. Sebagai komunitas Anabaptis Mennonite Indonesia, pesan Paskah ini berbicara langsung ke dalam konteks kita yang sedang dipenuhi dengan ketidakpastian, tekanan ekonomi, intoleransi dalam kehidupan beragama, serta pergumulan pribadi kita masing-masing. Perkataan malaikat, jangan takut, yang juga diulangi oleh Kristus, adalah suatu perintah kebangkitan. Karena Kristus telah bangkit, itu berarti kita dapat menghadapi ketakutan-ketakutan kita dengan keberanian. Semisal ketakutan akan masa depan, tidak memiliki pekerjaan, kehilangan pekerjaan, masalah-masalah keluarga, bahkan ketidakstabilan nasional. Ketakutan akan masa depan sesungguhnya kehilangan kekuatannya di hadapan kebangkitan Kristus. Dan karena itu kita dibebaskan dari ketakutan yang melumpuhkan kita. Semisal pula ketakutan akan kematian, kehilangan diatasi oleh pengharapan akan kehidupan, kebangkitan. Kita yang akan mati akan menyongsong kematian dengan meyakini Kristus sendirilah yang menjemput kita
Dia yang telah mengalahkan maut, telah menang atas kebinasaan. Bukan hanya itu, kita bahkan akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati untuk memiliki tubuh kemuliaan yang sama dengan Kristus, supaya kita boleh menikmati seluruh kepenuhan dan kekayaan keselamatan yang telah disediakan bagi kita dalam Kristus saat kedatangannya yang kedua kali. Misal juga ketakutan akan menjadi tidak penting, ketakutan akan diabaikan. Ini dijawab oleh kenyataan bahwa Yesus yang telah bangkit pertama kali, yang dijumpainya adalah perempuan-perempuan yang kala itu dianggap remeh atau dinomor duakan jika dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan Tuhan Yesus, dia yang telah bangkit itu, mengutus perempuan-perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain, untuk menjadi pewarta-pewarta pertama dari kabar baik tentang kebangkitannya. Karena itu mari kita hidup sebagai umat kebangkitan, umat Paskah, saudara. Dan itu berarti, mari kita gantikan kecemasan dengan kesaksian yang penuh sukacita. Mengubah ratapan menjadi tarian dan nyanyian pujian seperti dalam Yeremia 31. Mempraktikkan kasih yang berani, tangguh sekaligus lembut dalam kehidupan sehari-hari. Kasih yang sama berakar dalam kasih ilahi yang telah menaklukkan kematian dalam Yesus Kristus. Pada Minggu Paskah ini, kiranya Tuhan Yesus yang telah bangkit menjumpai kita masing-masing di perjalanan hidup kita, seperti halnya ia telah menjumpai para perempuan, yakni Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan kiranya ia juga memenuhi hati kita dengan suatu kombinasi perpaduan rasa takut yang kudus dan sukacita yang besar. Rasa takut, yaitu tergetarnya hati karena mendengar dan menyaksikan sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang agung yang Allah kerjakan. Yang sekaligus juga merupakan sukacita yang tak terkira. Karena ia telah bangkit, kita tidak perlu lagi takut. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab dia hidup, kita akan menjalani hidup ini dengan penuh keberanian. Keberanian percaya di dalam dia. Sungguh ia telah bangkit. Terpujilah Allah. Selamat Paskah.